Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, langsung metongol. Gimana kabarnya Mas Alek? Alhamdulillah Mbah, saya sehat. Nah Mbah Gito gimana kabarnya? Ya alhamdulillah sehat, berkat doanya Mas Alek juga ya, sama pendengar-pendengar. Oh ya Mbah Gito itu punya fan loh Mbah. Waduh, punya fan? Apa itu? Punya penggemar. Waduh, siapa itu Mas Alek? Cewek? Nggak tahu cewek apa cowok, tapi kayaknya sih cowok Mbak. Waduh, kira itu cewek yang semlohai, yang cantik banget gitu ya. Oh siapa ngefans sama saya? Duh, saya lupa akunnya namanya siapa di YouTube itu. Di Mbak Gito kan kalau nonton gambar-gambar saya itu dibaca nggak atau komentarnya? Ya kadang-kadang ya, tapi ya kadang enggak juga ya. Kadang itu cuma sekilas-sekilas saja. Saya pengen dengerin suara saya yang serak-serak bahasa ya. Kirain serak-serak batit. Wah, apa itu? Wah, arahnya saya tahu itu. Ada fans saya. Iya, kalau misalnya Mbak Gito nongol tuh langsung, wah ada Mbak Gito, nanti coba dicek aja Mbak, itu siapa? Dicari-cari. Oh janganlah, biarin aja ya namanya fans ya. Beleleng banget begitu. Masalah. Ya. Ini kayaknya tadi sore itu ada acara burung ya. Iya, ada acara burung. Loh kok Mbak Gito tahu sore-sore di sini kan janjian sama saya kan malam, Mbak? Enggak, ini kan saya kan kemarin 2 hari yang lalu itu ada teman yang mau janjian tertarik sama keris. Loh, Mbak Gito jualan keris? Enggak, bukan saya. Ada teman lama banget ya, terus dia kolektor keris. Nah, saya pengen ketemu gitu. Saya temukan sama teman saya yang juga kolektor keris. Nah, akhirnya ketemu. Oh, jadi sama-sama kolektor. Iya. Bertukar-tukar keris gitu ya. Lucu sekali ya. Lucu apanya yang lucu? Ya bertukar keris itu. Mau bertukar apa gitu. Apa coba? Ya. Nah, akhirnya masalah ya saya teruskan ceritanya. Iya, sok cerita dulu. Nah, akhirnya ketemu sore itu, kira itu janjiannya lama. Saya kan mikirnya kalau lama sampai malam kan nanti bisa ketemu sama Mas Alek malamnya. Ternyata sebentar ketemu jeleng gitu, terus kemudian ngobrol cacet. Habis itu dikasih kerisnya tuker-tuker terus pergi ya. Saya terus nganggur kemana, ya udah jalan-jalan dulu lah. Saya makan rawon di sana itu di deket di Jalan Kaliurang itu deket situ. Oh iya, yang Surabaya. Iya, makan rawon. Nah, terus ya malam ini kesini ya, sebelum itu jam maghriban itu ya, habis sholat maghrib. Kok banyak ini motor-motor bawa burung ya. Bawa burungnya. Ya maksudnya ini arahnya tuh. Maksud saya itu burung kicauan. Oh, burung kicauan. Iya. Oh, yang namanya juga Mbak. Kalau di sini tuh sering rutin acara burung Mbak di Taman Kuliner. Oh, kayak gitu. Lomba. Ya, lomba. Kicauan. Masa ya lomba balap lari burungnya. Kirain burungnya seruntal ya. Burung kontol. Apa Mbak? Kontol. Wah, Mbak Gito ini. Namanya juga Mbak, kan orang Jawa kan katanya kan harus punya turonggo, punya kukilo, punya manuk itu burung. Terus kemudian wanita, terus wismo, kayak gitu Mbak. Nah, sebentar Mas Alek. Kalau menurut saya ini menurut saya ya pendengar, kalau misalnya nggak sepakat ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu penafsirannya agak keblinger ya. Loh kok keblinger Pak? Maksud saya itu melenceng. Maksudnya gimana Pak? Ya kan katanya orang Jawa itu harus punya wismo, turonggo, kukilo, wanudyo gitu. Kalau bukan wanita, masa harus punya istri banyak, harus punya rumah, harus punya kendaraan, harus punya burung kicauan. Bukan Mas Alek, maksudnya tuh begini. Maksudnya gimana Mbak? Kalau menurut saya, ini menurut saya loh ya pendengar ya. Kalau misalnya nggak sepakat juga ya nggak apa-apa, jangan tersinggung. Kalau menurut saya, yang dimaksud dengan orang Jawa itu harus punya yang namanya wismo. Wismo itu kan rumah ya. Itu maksudnya itu di dalam dirinya itu harus memiliki sifat rumah. Sifat rumah itu gimana Mbak Mas? Ya bisa mengayomi, bisa jadi tempat berteduh untuk keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabatnya. Jadi kalau ke dia itu ayem gitu loh, nyaman, ada di dalam rumah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Bukan harus punya rumah. Lah kasihan kalau yang belum punya rumah kan. Masa harus punya rumah, ngoyo banget. Maksudnya itu sifat
rumah, bisa menjadi rumah pengayoman yang nyaman untuk orang-orang sekitarnya, terutama untuk keluarganya. Oh kayak gitu. Iya, ini menurut saya. Kalau misalnya nggak sepakat, berbeda pendapat, ya nggak apa-apa. Ya. Terus kalau wanita? Nah, bukan wanita itu, wanita itu bukan berarti orang Jawa harus punya istri banyak atau harus punya istri. Kan ada juga yang memutuskan nggak beristri. Nah, kalau menurut saya, yang namanya orang Jawa harus punya wanita atau wanudio itu sifat di dalam dirinya yang juga bisa menjadi seorang ibu, menjadi seorang perempuan. Itu namanya kesetaraan ini ya, namanya tuh kayak apa namanya? Bukan feminisme juga, maksudnya setara ya. Orang laki-laki itu ya harus mau isa-isa, harus mau nyuci, harus mau menjadi seorang ibu juga. Apa namanya? Ngomong anak, bukan yang ngomong anak istrinya aja, tapi juga suaminya kayak aku. Lah iya kayak Mas Ale. Jadi Mas Ale itu sebenarnya sudah punya sifat yang namanya tuh sifat wanudio. Tapi bukan ini loh ya, maksudnya bukan kewanita-wanitaan loh ya. Bukan, iya, ngerti. Lah itu menurut saya, Mas Ale, menurut Mbah Gito. Iya menurut saya, kalau yang misalnya nggak sepakat, ya jangan tersinggung, ya jangan berantem. Ini menurut saya. Ya. Lalu kalau misalnya turonggo itu Mbak. Nah turonggo kuda itu bukan berarti punya tunggangan, bukan berarti punya kuda, harus punya motor, harus punya mobil. Bukan Mas Ale. Nah terus apa Mbak? Maksudnya itu turonggo itu kan sifat kuda ya. Maksudnya pekerja keras ya. Maksudnya itu jadi tulang punggung keluarga ya. Bisa diandalkan, kuat ya, siaga. Nah kayak gitu Mas Ale ya. Bukan yang klemer kayak gitu. Oh itu mah, iya itu menurut saya loh ya, menurut saya sekali lagi pendengarnya. Kalau misalnya nggak sepakat, ya jangan tersinggung. Betul sekali Mas Ale ya. Loh kok lagi trok tok. Ya kan biasanya Mbak Gito suka nerok tok saya, sekarang saya yang trok tok Mbak Gito. Wah. Lalu ada lagi nih Mas Ale, apa? Nah ini yang tadi sore saya kan ketemuan sama teman kolektor yang suka ngumpulin keris ya. Keris itu kan dalam bahasa Jawa kan curigo ya. Nah kalau menurut saya, ini menurut saya loh ya, ini curigo itu bukan cuma keris, tapi sifat keris, sifat senjata yang bisa jadi tameng, bisa jadi senjata. Jadi kalau ada macam-macam memberikan sifat aman, itu ya si laki-laki itu. Tapi orang Jawa itu kan gak cuma laki-laki, tapi ada juga perempuan kan Mas Ale. Iya. Nah, artinya perempuan juga bisa memberikan sifat nyaman untuk keluarganya, terutama untuk laki-laki ini. Si laki-laki ini harus punya sifat namanya curigo atau keris, seperti keris ya. Lu kan tuk lagi. Ya biar seru, Mbak. Nah, ini satu lagi Mas Ale, satu lagi. Yang tadi sore Mas Ale. Ya apa itu, Mbak? Yang tadi sore kan saya melihat ada banyak borong ya. Mas Ale bilang tadi katanya orang Jawa itu harus punya kukilo, harus punya burung kicauan. Bukan kalau menurut saya. Menurut Mbah Gito loh ya. Iya menurut saya. Yang menurut saya itu kukilo itu burung. Sifat burung di dalam dirinya yang berkicau. Kicauannya merdu, omongannya enak didengar, tidak bikin orang lain tersinggung, ya, memberikan pitutur kepada anak cucunya, kepada keluarganya yang becek-becek, yang bagus-bagus, seperti burung yang enak didengarkan kicauannya. Lah kalau burung gagak, lah itu bukan kukilo, lah itu bukan burung kicauan. Masalah itu ya. Oh kayak gitu Mbak. Itu menurut saya Mas Alek. Oh ya menurut Mbah Gito loh ya pendengar. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sepakat dengan omongannya Mbah Gito, ya jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Betul sekali. Nah gitu. Itu menurut Mbah Gito loh ya. Tapi kayaknya saya sepakat Mbah Gito. Walah bisa aja Mas Alek ini. Lah kan saya pernah mendengar ini. Mbah Gito mituturi saya begini. Saya kok lupa ya kapan itu. Alah Mas, itu loh yang di kita lagi siaran yang horor-horor gitu. Yang mana? Itu yang horor-horor. Yang mana? Lupa. Udah lu kalau lupa udah. Ya udah ini Mas Ale mau cerita apa hari ini? Kita udah ngelandrah ceritanya. Nah, ini ya kan biar apa kalau sama Mbah Gito itu memang harus seperti ini. Saya senangnya kalau Mbah Gito terus ngobrol ngalor ngidul. Jadi tuh nggak kerasa mendengarkan menonton gambar wayang saya. Jadi kalau gambarnya membosankan itu bisa mendengarkan suaranya Mbak Gito yang serak-serak
Bahenol. Malah bahenol. Empuk ya, empuk banyak. Lah kan bahenol ya, cerita bahenol. Ya sasak kerep nglambah. Ya udah, ini cerita apa? Ini kan huruf kemarin kan huruf G. Huruf G itu kan udah gangga. Iya betul. Nah huruf H itu saya nggak ketemu kan, harusnya habis huruf G, F, G, H. Nah saya nggak ketemu huruf H itu wayang apa lagi, karena menurut saya huruf H itu wayangnya udah semua. Maka saya loncat ke huruf I. Huruf I. Ya, nah huruf I itu wayangnya yang sedang pendengar atau penonton saksikan adalah wayang Indra. Nah, wayang Indra ini, wayang Indra ya. Sebentar Mas, saya mau. Ya. Nah, wayang Indra ini yang saya gambar ini gagrag Cirebon ya teman-teman. Saya padankan sedikit dengan gaya Surakarta sedikit sekali, tapi secara utuh banyak ini adalah wayang gagrag Cirebon. Ada pilihannya itu udengnya itu tidak seperti yang digambar saya ini, tapi udengnya itu kayak gunung ke atas. Tapi karena saya itu kan seperti yang pernah saya bilang loh Mbak. Iya apa. Saya kan kalau gambar nggak pernah pakai ukuran skala-skala. Ah ini pasti kertasnya nggak cukup. Betul sekali Mbak, kertasnya nggak cukup. Makanya sudah saya bilangin kalau gambar itu coba diukur. Oh lah, masalah ini kan tukang apa bikin furnitur kan biasanya ngukur-ngukur presisi lah. Kalau gambar wayang kok nggak pernah diukur. Ya males aja Mbak, kelamaan. Alah, males masalah ini. Jangan ditiru ya pendengar, ini pemalas ini. Harus jadi turonggo ya, biar nggak jadi pemalas. Biar sigra ya, jengkrak kayak kuda liar. Walah kok malah sempat kuda liar. Lalu gimana? Nah ini kan bentuk udengnya kan saya pilih agak trepes ini karena saya wayangnya kertasnya nggak cukup, jadi saya bikin seperti itu. Nah untuk dodotnya itu saya pakai, saya pengen menyamaratakan Mbak. Jadi kalau ada wayang dewa-dewa yang lain saya ingin memakai dodot yang seperti itu, seperti di wayang Dharma sebelumnya itu juga dodotnya salah satu varian gagrag Cirebon untuk dewa-dewa atau anak dewa itu seperti itu. Oh iya. Nah kalau Indranya ceritanya ini gimana? Nah kalau wayang Indra ini saya dulu pernah juga cerita, saya pernah dapat buku komik bergambar dari guru bahasa Sunda saya waktu SMP dari karangan R.A. Kosasih kalau nggak salah, bahwa Indra itu pernah menjadi raja di bumi ini, bergelar Sang Maharaja Sakra di kerajaan Medanggana. Oh, loh itu ya, bukunya yang warnanya ada ijo-ijonya itu ya? Ya buku apa warnanya hijau, LKS? Wah, bukan LKS ya. Itu yang R.A. Kosasih itu ya. Masalah LKS. Ya LKS juga kan ada yang warnanya hijau banyak sama biru. Ada aja. Terus gimana? Nah ini Betara Indra juga kan saya pernah ceritakan di wayang Bayu bahwa masih bersaudara ya, masih kakak adik dengan Bayu. Nah kenapa saya pilih wayang Indra? Karena sering disebut Mbah sebelumnya di cerita gambar saya yang serial gambar di episode sebelumnya, saya sering menyebut Indra. Tapi sekali lagi pendengar ya, saya mendapatkan komentar-komentar yang mungkin saya takutnya itu ada yang tersinggung Mbah tentang agama. Oh, itu apa? Nah, di wayang Gendeng Permoni. Saya tuh di Gendeng Permoni Durga itu bukan Durga dalam agama Hindu ya atau di agama yang lain. Ini dalam pewayangan, kisah pewayangan. Oh iya. Nah, saya juga ingin menyebut bahwa Indra yang di sini Betara Indra ini Betara Indra di pewayangan ya, bukan dari agama-agama Hindu atau Buddha, itu bukan ya. Iya. Ini pewayangan ya masalah. Iya, pewayangan pedalangan di Jawa atau mungkin di Sumatera juga atau mungkin di Madura juga atau mungkin di tempat lain, pokoknya di Nusantara. Iya. Lalu apa lagi itu? Nah si Betara Indra ini seperti yang di cerita saya yang kontroversial kata Mbak. Oh yang Pandu itu ya, sering ngungkit yang itu masalah itu ya. Nanti itu ada yang komentar miring lagi. Ya nggak apa-apa Mbak, komentar miringan nggak apa, biasa. Orang kan berbeda pendapat. Ini juga yang tadi itu yang Kukilo Turonggo Matenggo. Bukan Matenggo ya, Curigo ya. Nah, pokoknya itulah. Itu juga bisa jadi ada yang tersinggung lagi loh Mbak. Ya tapi saya kan sudah bilang, saya mohon maaf kalau berbeda pendapat silakan. Ini pendapat saya, tafsir saya, jangan tersinggung. Ya. Lalu terus gimana lagi? Nah Indra ini juga udah disebut sebelumnya itu bahwa Indra itu Betara Indra itu adalah mertua dari Rahwana. Loh, kok mertuanya Rahwana? Iya,
Dewi Tari itu istri salah satu istrinya Rahwana. Terus kemudian ada Kiswani, saya mau nyebutnya Kiswati, itu teman saya apa namanya di film. Kiswati ya. Kiswani, Mbak. Ya, itu Kiswati temannya Mas Ale. Iya. Kalau Kiswani itu juga diperistri oleh Kumbakarna. Terus ada apa Triwati itu diperistri oleh Wibisana. Terus Dewi Tara diperistri oleh Sugriwa dan Subali. Nah, satu lagi itu anaknya yang saya tahu itu Bidadari Supraba. Oh, itu yang sering diperebutkan ya, Bidadari Supraba itu ya. Ya, betul sekali. Nah, sebenarnya ceritanya sebatas itu sih, Mbah, bahwa Bathara Indra ini siapa, saya nggak punya banyak sekali referensinya. Jadi terima kasih banyak pendengar. Loh, ini udah? Ya udah. Kok cepet banget ini, baru berapa menit ini? Nggak tahu berapa menit. Ya coba dicek. Sebentar, Pak, cek. 15 menit. Lumayan, Mbak, 15 menit, Mbak. Udah aja ya. Ini saya mau pulang nanti sekalian mampir ke rumah saya. Loh, kenapa saya mampir? Ini ada titipan dari istri saya itu masak agak banyak. Nah, Mbak, gitu nanti. Wah, ini seru. Tadi, ya. Nanti mobilan bareng sama saya aja, tak tututi di belakang. Lo kira mobilan bareng itu motornya masalah ditumpahke ke mobil saya? Ya nggak cukup ya. Bukan, maksudnya itu mobilan bareng. Mbak Gito naik mobil, saya di belakangnya atau saya di depan, Mbak Gito di belakang itu. Ada aja masalah ini ya. Ya sudah, kalau mau ceritanya ditutup, nanti ngeleh ini masalah ini pendengar sebenarnya masalah itu lapar ya. Dan makanya langsung buru-buru selesai ya. Sebenarnya lapar juga, Mas. Saya cuma tadi nemenin anak saya cuma maem roti. Ada yang kelaparan, yang ingeng. Loh, kok ditruk-truk lagi? Ya biar selesai Pak gitu ini. Ya sudah, ditutup. Ya baik, terima kasih banyak pendengar yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Maaf ya kalau misalnya ada yang tersinggung misalnya dengan ucapan saya atau dengan ucapan saya yang sebelumnya itu. Ya, dengan ucapannya Mbah Gito yang sebelumnya. Sekali lagi, itu tafsirnya saya. Iya, tafsirnya Mbah Gito, nggak usah ngeden juga, Mbah. Lah ya, saya itu memang ngomongnya tuh yang ngeden ya. Nanti loh, Mbah, kepetit ya. Ya, terima kasih banyak pendengar sudah subscribe ya, yang sudah mendengarkan sampai detik ini juga terima kasih banyak. Ini ngobrol nggak jelas ya. Sekali lagi, ini Bathara Indra menurut Pedalangan Nusantara ya. Wayangnya ini Gagrag Cirebon saya bikin karena nggak pakai skala, itu mau kepunjulan, jadi saya bikin variasikan udengnya itu udeng trepes ya, bukan udeng menggunung seperti yang kebanyakan di wayang Gagrag Cirebon Bathara Indra. Tapi juga ada yang pakai mahkota juga, atau udengnya dipakai lingkar kayak gitu, dipakai topong. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Kami berdua undur diri. Mudah-mudahan Anda semua yang mendengarkan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala macam urusannya. Saya Alex Wendra undur diri. Saya Gito ganti suara juga. Undur diri. Undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah diduluin loh. Ya nggak apa-apa. Baik pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tung. Ayo pulang ini. Nggak, kau lapar nih, kasihan masalah ini ya.